Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil karya media pembelajaran yang menggunakan aplikasi Camtasia dari salah satu mahasiswa IAI Tabah Lamongan. Silahkan menyaksikan. Nah, sebelum masuk kepada pembelajaran kita hari ini, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu, karena kalau tidak kenal maka tidak sayang, seperti itu. Nah, nama saya Muhammad Rofi. Mata kuliah yang saya ambil teknologi pendidikan. Saya masih duduk di semester 4A dan dosen pengampu saya yaitu Pak Mubarok Ahmadi atau biasa dipanggil Pak Edi. Prodi saya dari PAI Pendidikan Agama Islam dan asal instansi saya adalah di IAI Tabah Lamongan. Ini adalah tugas UAS teknologi pendidikan. Selanjutnya kita pantau dulu, kita lihat dulu kepada kompetensi dasar, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Di sini ada 4 kompetensi dasar. Yang pertama, memahami esensi berbakti kepada orang tua dan guru. Yang kedua, menghayati keutamaan berbakti kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, menunjukkan sikap hormat, berbakti dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, yang keempat atau yang terakhir, memiliki adab, yaitu tata krama kepada orang tua dan guru sesuai tempat dan kondisinya. Selanjutnya kita masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini yaitu ada 4 poin. Yang pertama, menunjukkan nilai-nilai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayang yang diberikan oleh kedua orang tua. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap amanah dan perintah dari orang tua. Yang ketiga, menunjukkan sikap jujur dalam mengerjakan tugas-tugas dari pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang keempat dan yang terakhir, menunjukkan sikap tanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas dari pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, serta menjelaskan keutamaan berbakti kepada orang tua dan guru. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita maknai orang tua itu seperti apa. Nah, menurut pendapat saya pribadi, makna orang tua itu ada 2 dimensi atau ada 2 arti yang bisa kita ambil. Yang pertama, makna orang tua menurut biologis. Nah, biologis itu adalah orang tua yang menyebabkan kita lahir, orang tua yang menyebabkan adanya kita ada di dunia ini, seperti itu. Terus yang kedua, makna orang tua dari non biologis. Non biologis ini artinya siapa saja yang turut berperan untuk mengisi ruang etika, pengetahuan dan pengalaman hidup, seperti misalnya guru, kiai, ataupun orang-orang yang memberikan pengetahuan kepada kita, seperti itu. Terus selanjutnya kita masuk pada kewajiban berbakti kepada orang tua. Nah, ini ada ayat dari Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma أو كلاهما فلا تقل لهما
fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah ataupun perkataan yang menolak ketika disuruh, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik dan sopan. Quran surat Al-Isra ayat 23. Next. Nah, ini ada sikap kita kepada orang tua saat beliau masih hidup. Nah, gimana sih sikap kita kepada orang tua saat masih hidup? Yuk, ini ada beberapa potongan yang saya ambil. Yang pertama, mengucapkan salam saat akan meninggalkan atau menemuinya. Yang kedua, mendengarkan segala perkataannya dengan penuh rasa hormat dan tentunya rendah hati. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraannya karena itu akan menyakiti hati kedua orang tua. Yang keempat, berpamitan atau meminta izin ketika akan pergi keluar rumah, baik untuk bersekolah atau keperluan lainnya. Nah, misal nih kita ada kegiatan kelompok di luar jam sekolah. Nah, kita sewajarnya, selazimnya itu minta izin kepada orang tua. Ataupun kita akan pergi ngafe bersama teman-teman. Nah, itu juga disarankan untuk minta izin kepada orang tua agar hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi seperti itu. Nah, selanjutnya mencium tangan kedua orang tua jika akan pergi dan kembali dari bepergian. Yang terakhir, membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang akan meringankan beban orang tua. Nah, misal kita sebagai anak seorang tani, maka kita harus siap membantu orang tua kita dalam bertani. Misalnya di rumah mempunyai ternak. Nah, kita usaha untuk membantu mereka dengan membantu mencari pakan ternak tersebut. Jangan sampai semua beban itu diserahkan kepada orang tua. Nah, usaha kita sebagai anak itu sebisanya membantu orang tua biar tidak menyakitkan hati mereka dan mereka terasa bangga mempunyai kita, seperti itu. Sikap kita kepada orang tua yang telah tiada. Nah, ini mungkin ada beberapa kutipan yang saya ambil untuk kepada orang tua kita yang telah mendahului kita. Nah, sikap kita seharusnya itu sebagaimana berikut ini. Yang pertama, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak orang lain yang ditinggalkannya. Misalnya, ketika kedua orang tua kita sewaktu hidupnya itu mempunyai hutang dan belum tersampaikan kepada yang memberikan hutangan. Nah, maka kita sebagai anaknya atau yang ahli warisnya, kita itu berusaha untuk mengganti hutang tersebut dengan usaha kita agar tidak menyusahkan kedua orang tua kita di alam yang berbeda nantinya. Oke, lanjut, menyambung tali silaturahim kepada kerabat dan teman-teman dekatnya atau memuliakan teman-teman kedua orang tua.
Yang ketiga, melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya atau menepati janji kedua ibu bapak. Nah, ini saya berikan contoh, misal ya. Misal bapak kita itu derajatnya sudah mencapai kiai ataupun ustadz. Nah, maka kita sebagai anak itu harus bisa lebih dari derajat bapak kita tersebut. Jangan sampai bapak kita kiai ataupun ustadz, tapi kita malah merosot ke bawah. Nah, jangan sampai, usahakan kalau nggak bisa ya setara ataupun sama. Nah, kalau bisa kita lebih unggul dari bapak kita, seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada adab kepada guru. Nah, saya tanya kepada teman-teman semuanya, bagaimana sih adab yang baik kepada guru kita? Apa yang kita perlu, apa yang kita tahu terus kita terapkan begitu saja? Mungkin tidak seperti itu. Nah, ini saya mendapatkan rangkuman. Yuk kita langsung saja masuk pada adab kepada guru. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama, hendaklah merendahkan diri di hadapan guru, tidak keluar dari tempat belajar sebelum mendapat izin dari guru. Yang ketiga, hendaklah memandang wajah guru dengan penuh rasa hormat, dengan meyakini bahwa gurunya memiliki kelebihan. Nah, ini usahakan ya, kita dari teman-teman yang notabene bukan dari pesantren. Nah, kita terapkan hal-hal yang seperti ini. Biar apa? Karena itu untuk kebaikan kita sendiri. Menghormati guru adalah sama halnya menghormati kedua orang tua kita. Terus mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Nah, di sini saya pernah mendapatkan wejangan ataupun tutur kata dari guru saya. Ketika guru kamu itu menjelaskan, maka janganlah kamu itu menulis apa yang dijelaskan gurumu, tapi dengarkanlah terlebih dahulu. Kalaupun gurumu sudah memberikan izin, silahkan ditulis. Nah, maka kita baru menulis apa yang dijelaskan oleh guru. Jangan sampai kita itu diberi penjelasan oleh guru sebanyak-banyaknya, malah kita tidak memperhatikannya. Nah, itu adalah salah satu faktor tidak bisa masuknya ilmu kepada diri kita, seperti itu. Nah, selanjutnya mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain. Karena semakin kita mengamalkan ilmu yang kita dapat dari beberapa guru, maka ilmu itu akan berasa semakin bertambah, bukan malah berkurang, bukan. Tapi kalau ilmu kita akan amalkan, insya Allah pengetahuan kita juga akan terus ingat dan nggak mudah lupa, seperti itu. Nah, ini bisa difahami ya. Amalkanlah ilmu kalian walaupun hanya satu huruf yang kalian dapatkan, seperti itu. Karena ada makalah yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, kita bermanfaat bagi yang lain itu dengan cara mengamalkan ilmu kita yang kita dapat dari guru-guru kita, seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada pembagian kelompok. Nah, berhubung materi sudah selesai, maka selanjutnya kita punya tugas. Nah, silahkan dibentuk kelompok yang berjumlah 4 sampai 5 orang, dan saya minta untuk berdiskusi tentang adab kita kepada orang tua, baik yang masih hidup dan yang sudah meninggalkan kita.
dan beserta adab kita kepada guru-guru kita. Itu bagaimana? Nah, setelah berdiskusi dengan kelompoknya, maka ketua kelompok maju untuk presentasi hasil diskusinya, dan nanti kita cari persamaan dari semua jawaban milik teman kita. Nah, silakan dibentuk kelompok ya teman-teman, dan saya titip kepada ketua kelas. Saya ucapkan terima kasih. Nah, sekian tugas pada hari ini teman-teman. Berhubung saya tidak bisa menghadiri karena ada acara di luar, maka saya titip tugas kelompok tadi. Nah, saya Muhammad Rafi pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.